Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini kita mau bahas satu mobil yang tipe yang saya suka karena emang sesuai dengan jalanan Indonesia. Ini dia mobilnya Honda WRV RS tahun 2023. Kenapa jenis mobil ini yang saya suka? Karena mobil ini emang sesuai banget dengan jalan Indonesia yang tiba-tiba biasanya ada polisi tidur yang tingginya itu nggak kira-kira. Kemudian aspalnya yang kadang halus, seringnya bobrok juga. Jadi yang benar-benar dibutuhkan oleh warga Indonesia sebenarnya mobil-mobil yang SUV compact seperti ini. Jadi kalau misalnya pengen jarak cuma di dalam kota aja, saya tetap milih yang seperti ini, SUV compact. Atau kalau misalnya pengen jarak jauh luar kota yang agak besaran sedikit, mungkin saya bakal milih ke Yaris Cross atau ke Fortuner dan Innova. Itu yang cocok buat jalan Indonesia di Indonesia ini. Dan WRV RS ini sebenarnya adalah tipe terbaru, ya nggak baru-baru banget karena keluarnya juga sekitar tahun 2020-an up. Kemudian banyak peminatnya karena emang cocok. Terus yang kedua, ini fresh banget. Terus harganya juga nggak lebih mahal, bahkan jauh di bawahnya HR-V. Yang HR-V ini sekarang nyampe sekitar 500 juta lebih. Bahkan yang tipe tingginya ini RS Sensing. Kalau ini RS, ada lagi yang atasnya RS Sensing yang 2 ton itu sekitar 330 juta. Bedanya sekitar 20 juta dengan RS biasa ini. Cuma beda di sensor di sensingnya. Terus untuk pilihan warnanya juga lebih oke, tapi yang saya nggak suka warna seperti ini susah banget kalau misalnya kita ada apa-apa, misalnya lecet, baret, terus mau cat ulang, ini susah banget nyampurnya. Menurut saya, warnanya ini ada hitam, putih, merah, grey, kemudian ada warna baru juga yang coklat yang seperti HR-V, dan saya kira itu agak sedikit beda dengan yang punyanya WRV ya. Kayaknya sih, kayaknya lebih terang si HR-V-nya. Tapi kalau untuk pilihan teman-teman dalam kota, saya rasa WRV RS ini udah lebih dari cukup untuk jalanan Indonesia atau untuk pasangan kita. Yang kegunaannya cuma buat nganter anak sekolah, terus pedal mungkin, olahraga, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas di dalam mesinnya dulu. Di cupnya ini udah dapat peredam dari bawaannya dealer, kemudian di mesinnya ini udah menggunakan 15L atau 1500 cc, dan transmisinya CVT FWD, penggerak roda depan, dengan tenaga yang dihasilkan itu sekitar 121 PS dan torsinya 145 Nm. Dan untuk top speednya mobil ini 170 sampai 180 km yang dibatasi dengan elektrik. Jadi nggak bisa sampai 200 karena emang dibatasi, kecuali kalian unlock sendiri bisa sampai 200 mungkin, dan mungkin rasanya kurang nyaman kalau mobil seperti ini dipakai untuk kebut-kebutan sampai 200 km per jam karena bukan mobilnya lah. Ini kan penggunaan dalam kota yang dimana tujuannya itu buat praktis, enak, dan irit karena mobil ini bisa sampai 13 hingga 16 km per liternya. Bahkan kalau misalnya kita pakai di jalan tol ini bisa sampai 20 hingga 22 km per liter ya. Jadi cukup oke kalau buat di tol, kalau buat di dalam kota dan buat luar kota. Cukup oke. Agak susah ya. Kemudian pada bagian lampunya ini udah full LED, udah DRL juga, udah sequential turning juga untuk lampu sennya. Jadi lampu sen yang jalan. Jadi emang ini mobil-mobil modern ya, dengan desain modern, lampunya juga udah modern, full LED, velgnya juga ring 17 alloy dengan ukuran ban profil ban 215/55 ring 17, depan belakang sama. Terus ini panjangnya sekitar 4 meter. Jadi kalau misalnya teman-teman punya garasi itu 4,5 meter atau 4,5 meter kurang, ini cocok banget buat teman-teman yang garasinya emang terbatas. Dan untuk lebarnya ini sekitar 1,6, lebarnya ini sekitar 1,7 dan untuk tingginya 1,6 meter. Jadi itulah disebut SUV compact. Jadi nggak terlalu tinggi banget. Dan kuncinya udah dapat yang seperti ini, smart key atau keyless. Jadi kita nggak perlu buka dari sini. Kita cuma kantongin kuncinya. Kalau untuk mengunci ada tombol di sebelah sini. Dan kalau misalnya mau buka pintu, tinggal masukin ke dalam handle-nya seperti ini.
Oke, untuk jarak sumbu rodanya ini 2,4 meter dan baiknya mobil ini udah ABS, EBD serta sudah menggunakan rem cakram depan dan bagian belakang. Dan untuk belakangnya kelihatan lebih sporty dengan ada tambahan spoiler dan stop lampnya di bagian sini dan ada LED barnya. Jadi udah cukup sporty dan modern. Kemudian bagasinya juga cukup luas, ada sensor parkir di bagian bawah serta ada kamera sensor. Kamera parkir, kamera parkirnya di sini ya. Sorry, saya kira di atas, di bagasi. Terus kalau misalnya kalian beli mobil baru biasanya dapat P3K, dongkrak, dan ada ban serepnya juga di bagian bawah sini. Toolkit, toolset. Jadi masih lengkap karena ini mobilnya masih tahun 2023 dengan kilometer 20.000. Jadi masih cukup lengkap yang pasti dan kondisinya masih cukup sedikit baru. Sekarang kita bahas di bagian interiornya. Oke. Dan walaupun mobil ini kelihatan lebih pendek, tapi kita masuk ke dalam dengan tinggian 174 aja masih jauh ya. Ininya untuk headroomnya dan legroomnya saya belum coba untuk bagian belakang, tapi kalau bedanya RS sama RS yang sensing itu bener-bener penuh di bagian sini ya. Karena ada adaptive cruise control, kemudian ada juga sensingnya ya, ini sensornya. Terus bedanya lagi di bagian kalau nggak salah di bagian head unit ini juga udah beda sama si RS Sensing. Kita nyalain dulu. Ini udah pakai engine stop button ya. AC digital, dan yang saya suka dari YWRV ini, saya lebih suka, jujur aja lebih suka pengaturan jok itu yang manual seperti ini. Jadi lebih cepat dan lebih praktis buat nyesuaiin sama kita duduk. Terus ininya juga masih manual ya. Buat nyendirinya juga masih manual. Kemudian joknya ini perpaduan fabric dengan kulit. Terus untuk mobil-mobil baru sekarang, kalau kalian beli mobil baru sekarang itu dapat ini juga ya, apar kecil. Entah itu Innova, entah itu Honda, semuanya sekarang nyediain apar kecil di bagian kiri penumpang depan. Kemudian di sini ada aksen warna orange, warna hitam glossy. Dan untuk entertainnya ini juga cukup lengkap, ada smartphone connection, Apple CarPlay, Android Auto, radio, USB, Bluetooth, AUX. Jadi udah cukup lengkap. Kita nyalain dulu AC-nya. AC digital yang masih ada konvensionalnya karena masih kita bisa sentuh. Saya suka yang seperti ini karena lebih kerasa ya pengaturannya. Kalau misalnya full touchscreen kayaknya kurang. Nah, ini kurang lebihnya. Dan untuk pengaturan setirnya ini, nah ya, ini. Jadi masih belum bisa teleskopik. Jadi sedikit kurang ergonomis lah. Sedikit. Tapi saya suka dengan mobil SUV compact seperti ini. Ini benar-benar cocok di jalan Indonesia dan emang harganya nggak terlalu mahal juga. Jadi worth it lah kalau misalnya kalian mau beli mobil dalam kota atau luar kota, itu WRV, HRV mungkin, CRV. CRV nyaman sih, lebih nyaman dari, menurut saya lebih nyaman dari Pajero dan Fortuner. Kemudian ada Raize yang bisa dalam kota dan irit banget. Dan yang paling saya suka mungkin Yaris Cross ya. Karena emang udah hybrid dan itu bener-bener irit banget. Mungkin ya harapannya bisa dapat stok Yaris Cross 2023-24 sekalian kita bisa review dan mungkin bisa jadi potensi buat saya pakai sendiri karena itu enak banget, mobil enak banget. Dan sekarang kita nyoba di bagian belakangnya tentang headroom dan legroomnya. Buka pintu dari luar hampir sama kayak RV karena di bagian samping atas ini, dan untuk legroomnya ini luas banget. Padahal ini jarak menyetir nyaman saya di bagian depan ini udah saya setel dengan tinggi yang sama. Legroom dan headroomnya masih sangat luas dan ada bantalannya yang bisa diatur naik turunnya. Jadi masih lebih nyaman. Kalau maksa ini bisa 5 orang, tapi idealnya mungkin di 4 orang ya, lebih luas. Jaraknya lebih luas dan lebih ada batasnya, tapi nggak ada senderan tangannya di bagian sini. Kalau misalnya ada senderan tangan mungkin lebih enak lagi, lebih santai lagi, dan
Untuk cup holdernya juga cuma di bagian pintu sini, nggak ada tambahan lagi di bagian tengah atau di bagian sini, nggak ada lagi. Ini cuma power outlet aja, jadi cuma bisa ngecas satu HP untuk power outletnya. Oke, dan yang terakhir yang saya suka dengan WRV ini adalah ada fitur remote engine start. Yang pertama kita kunci dulu mobilnya, kemudian kita tahan di tombol hold ini. Jadi bisa manasin tanpa kita harus masuk mobilnya dulu. Dan kalau mau matiin tetap di sebelah sini dan kalian tahan juga yang tombol hold seperti ini. Jadi langsung mati. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian lagi cari mobil yang serupa seperti ini dengan wilayah Jatim, silahkan hubungi kita. Dan ini kita buka available di harga 238 juta yang masih bisa nego. Worth it banget karena gapnya ke mobil baru itu terlalu jauh ya sekarang ya. Karena harga barunya sini sekitar 310 juta lebih dan odonya masih sekitar 20.000. Jadi ya sambil menyelam minum teh lah sambil kita buat video sambil kita jualan juga. Oke, silahkan kalian follow IG kita diongarage.id dan di TikTok kita diongarage.id. Sampai ketemu di video mobil dan motor keren berikutnya, and bye bye.